Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala istima'an nairaini alamatan linqida'i syahri wa miqatan lil ibadati bi ru'yatil ahillati fi syari'atil amri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahri wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa maswabihil gurar wa maswabihil gurari amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini para jemaah kita semua dapat berkumpul bersama. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita. Salawat dan salam semoga selamanya dicurahkan kepada baginda tercinta ani habibana wa nabiyana agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, dikarenakan banyaknya permintaan dari para muhibbin dan para santri mengenai kajian ilmu falak. Ada banyak permintaan dari para muhibbin miharap hoyong ayana kajian ilmu falak secara online. Bos maklum bahwa ilmu falak ka etang peryogi kalintang peryogi di kalangan masyarakat. Sakumanu disaurkan Kangjeng Rasul tadi, ini sudah disampaikan tadi parantos disaurkan di muqaddimah. Ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna fi dhulumatil barri wal bahri. Ini sekalian dijadikan muqaddimah dalam salah satu kitab falak yang biasa dikaji di pondok pesantren. Karena kitab falak yang biasa dikaji para muhibbin, para santri di pesantren itu bukan hanya satu. Apalagi falak itu, ilmu falak itu nanti ada yang mengkajinya atau memakainya ngangokna janten wajib, janten ayan makruh, bahkan ada yang haram. Sami ada yang wenang. Minimal ketika yang wajib ini, yang wajib bisa diaplikasikan di masyarakat. Minimal para santri tiasa lubarkan karena kapardu kifayahan. Karena kalau tidak ada satupun yang bisa kalau fardu kifayah jadi dosa semuanya. Minimal orang teh ngalubarkan karena kapardu kifayahan. Anu salajengna, insya Allah karena begitu banyak kajian kitab, di antara yang bisa jadi salah satu metode hisab, karena dalam menentukan awal Ramadan, di antaranya dengan metode hisab sebelum ru'yat. Lalu nanti di ru'yat, karena setelah di ru'yat observasi ya, diobservasi di ru'yat, setelah di ru'yat lalu diisbat, setelah diisbat lalu diikhbar, diumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari apa misalnya. Ada juga kajian falak ini nanti bisa mengetahui bagaimana cara mengetahui mengetahui waktu sholat. Waktu sholat ini ada beberapa metode ya, hisab waktu sholat. Di antaranya yang biasa dipakai santri itu adalah metode kitab Takribul Maqsad. Takribul Maqsad sama yang biasa dikaji di pondok pesantren. Saya tidak bawa kitabnya sekarang. Nanti menggunakan alatul hasibahnya, alat pembantunya yaitu menggunakan rubu mujayyab seperti ini. Ini rubu mujayyab ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mencari waktu sholat. Kapan duhur itu dilaksanakan, asar itu dilaksanakan, dan seterusnya. Bisa juga mencari arah kiblat, sekaligus ini juga menjadi alat ukur mengukur kiblat bagaimana. Tapi nanti ada rumus-rumusnya di sini, atau ini yang agak besarnya ini untuk peraga saja. Dan ini langsung nanti menggunakannya cahaya matahari. Jadi sebetulnya ini sangatlah akurat, karena ketika menghitung
arah kiblat, waktu sholat, ini langsung menggunakan cahaya. Selain itu juga ini bisa mengukur jarak, mengukur ketinggian, kedalaman sungai dan lain sebagainya, bisa menggunakan alatul hasibah yang dimakan Rubu Muzayyab ini. Di antaranya kitabnya adalah kitab Taqribul Maqsad. Insya Allah nanti kita akan kaji setelah kajian hisab istimewa ini selesai, insya Allah, karena ini akan berkelanjutan. Nanti yang pertama, kedua, dan selanjutnya entah berapa kali nanti beresnya mengenai kajian hisab istimewa, data istimewa. Ini nanti beda lagi kitabnya. Nah, ini disampaikan oleh Rasul di Mukadimah tadi sudah disampaikan. Berarti ini kalau kata santri namanya badai baro'atul istihlal. Karena badai itu ada badai baro'atul istihlal, ada badai iktibas, badai, dan lebih banyak lah ketika kita mengkaji Johar Maknun atau apa, badai banyak sekali. Di antaranya ada yang disebut badai baro'atul istihlal. Baro'atul istihlal itu ketika kalimat itu, lafaz itu diucapkan di awal, dibacakan di awal, dan di kemudian nanti akan membahas mengenai yang dibaca itu tadi di awal. Nah, tadi di awal di Mukadimah sudah disampaikan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ta'allamu minan nujumi. Rasul menyampaikan kajilah, ta'allamu minan nujumi. Seolah-olah ini ada perintah dari Rasul untuk mengkaji, nanti setelah dikaji lalu praktek daripada nujum, disebutnya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Tapi ini minnya min tab'id. Kalau min tab'id itu tidak semuanya bisa dipakai, karena ada juga nanti yang haram, muharrabat, haram. Bahkan ada yang wajib, ada juga yang wenang. Nah, ketika kita mencari waktu sholat itu bisa menjadi wajib. Ma'tah tadu nabihi fi dhulumatil barri wal bahri. Ini untuk memenuhi hadis. Para santri, para muhibbin insya Allah sudah paham. Selanjutnya, ketika kita akan mencari data istimewa yang akhirnya salah satu hisab yang nantinya bisa menentukan, bukan menentukan ya, maksud saya itu membantu ketika observasi, ketika ru'yatul hilal. Misalnya mau awal Ramadan atau akhir Ramadan, ini kapan? Nanti dicari dulu data istimewanya. Setelah itu nanti ketahuan, nanti kemana? Ketahuan. Ini misalnya hilalnya, kemiringannya kemana. Dan nanti barulah menggunakan alat atau alat teropong. Karena sudah diketahui menurut hisab, ini apakah mungkin ruyah? Mungkin untuk diruyah, ada kemungkinan. Atau istiharatul ruyah. Nanti istiharatul ruyah itu yang mustahil menurut kebiasaan, mustahil itu tidak akan hasil ru'yatul hilalnya. Atau ada yang sudah wujub ru'yah. Nah, nanti akan ada patokan-patokan khusus haddur ru'yah. Bahkan ini ada ulama yang dulu dan ulama mutakhir ada perbedaan. Karena kenapa? Kalau dulu belum ada alat, makanya ketika ingin ru'yatul hilal akan sangatlah harus derajatnya sudah begitu besar. Misalnya 6 derajat ke atas. Tapi sehubungan dengan sekarang ulama mutakhirin sudah ada alat, maka ada kemungkinan walaupun hanya 2 derajat sudah hasil ru'yat. Makanya nanti ada khusus pembahasan mengenai had ru'yat. Nah, untuk yang dikaji sendiri oleh para santri, insya Allah banyak, dan saya juga bukan maksud menggurui, tapi maksudnya ini hanya istilah munsarima dari deresan baik, dari deresan nungkul gitu ya. Dan metode kitabnya sangatlah banyak, diantaranya menggunakan Sulamun Nairoin, Badi'atul Misal, Fathur Ra'ub, Durul Ani, dan lain sebagainya. Banyak lah. Apalagi yang kitab yang agak itu, yang baru itu disebutnya saya lupa. Pokoknya banyak kitab lah. Lalu yang agak dulu lagi ada namanya yang biasa dikaji oleh kita itu Pak Taqribul Maqsad, itu untuk hisab sholat. Ada lagi Durusul Falakiyah. Nah, pokoknya banyak. Nah, kebetulan kali ini
saya akan membaca kitab-kitab yang istilahnya biasa dikatakan oleh para santrimah salafiyah ya, yang salafiyah, kitab klasik tentunya. Dan sebetulnya yang sudah diterjemahkan juga alhamdulillah kami sudah menerjemahkan untuk Hisab Waktu Sholat ini seperti ini. Dan ini kita kedua maksudnya ada. Nah seperti ini nanti bisa para santri untuk mempermudah ini menggunakan alatul hasibah atau bukan, ini bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalian lebih mudah cara mengetahui waktu sholat itu kapan dengan alat ini. Dan ini bisa per daerah. Kalau kalian itu ada dari Tasik ya, ada dari Sarwa, ini bisa per daerah, bisa per tempat langsung. Cari saja markatnya di mana yang mau dihisab. Nah, para santri boleh nanti copy saja lah, copy. Nah, kebetulan yang akan saya pertama kali sekarang dibaca di daerah setelah untuk santrima, yaitu mengenai mencari data istimewa. Ini di kitab Sulamun Nairon saja untuk pemula. Sulamun Nairon insya Allah agak mudah lah, agak mudah. Sulamun Nairon di kalangan Jawa biasanya, khususnya Jawa Barat, banyak sekali yang menggunakan kitab ini, Sulamun Nairon. Sulamun Nairon ini nanti ada khusus datanya, dibandingi atau harus digandeng dengan jadwalnya. Ini sama-sama dua kitab, ini jadwalnya dan ini kitabnya. Nah ketika dibuka, kalian mungkin kalau yang baru pertama kali agak aneh. Karena kenapa? Ini hurufnya di sini tidak menggunakan huruf seperti biasanya. Karena ada huruf Arabi, ada huruf Hindi, ada huruf Jumal di antaranya. Ketika ini menggunakan huruf Jumal atau huruf rahasia. Jadi ketika membuat angka 1 itu nanti menggunakannya huruf Jumal, misalnya alif. Kalau angka 2 itu berarti ba. Kalau angka 3 itu jim ya. Itu huruf Jumal. Nah, ini kitabnya kitab Sulamun Nairon. Sebelum lebih jauh kita membaca di kitab ini, lebih baiknya saya kira menyampaikan dulu tata cara atau pengenalan huruf dulu. Ini sebetulnya bisa dilihat di jilid ya. Di jilidnya ini ada. Ini ada huruf Jumal 1 sampai 1000. Tapi yang paling digunakan untuk mencari data istimewa hanyalah cukup sampai 60. Bahkan tidak sampai 60 nanti sudah kembali lagi kan ke 1. Ini A, Ba, Jadun, Hawajun, Hatoyun, Kalamanun. A berarti 1, Ba 2, Jim 3, Dal 4. Seperti itu. Kalau H berarti 5. Ini kelihatan nggak sama itu? Kelihatan. Nah, nanti cara penggabungannya seperti ini. Di sini juga di dalam sama. Nanti ini menggunakannya huruf Jumal. Nah, ini huruf Jumal. Huruf sama datanya tahun berapa nanti yang dicari. Mau mencari data istimewa bulan apa, tahun berapa di Hijriah. Karena begini, kalau mencari data istimewa itu yang digunakan itu tahunnya tahun Hijriah. Beda dengan mengukur waktu sholat, menghisab waktu sholat. Karena waktu sholat ini, nah alatul hasibah seperti ini caranya memakainya tahunnya tahun Masehi. Nantilah, untuk ini mungkin nanti kajian yang keberapa kalinya kita baru masuk ke hisab waktu sholat. Sekarang kita hisab istimewa saja dulu, menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya juga bisa dihisab. Ini di sini tadi dikatakan huruf Jumal ya, al-Jumal, huruful Jumal, huruful Jumal, atau disebut ini adalah huruf rahasia. Nah, huruf rahasia ini sebetulnya di sini di jilid sudah ada, tapi cara penggabungannya bagaimana? Nanti bisa dibaca di kitab. Ada juga penerapan ketika huruf ba tidak memakai titik, ketentuannya nanti saya baca kitabnya insya Allah. Yang pertama misalnya di sini di jilid kan seperti gini, seperti ini. Abajadun, abajadun berarti satunya A, ba-nya 2, jimnya 3 dan dalnya 4 dan seterusnya. Abajadun ha, hawajun ha-nya berarti 5, wawnya 6, kalau jainya 7, terus ha ini to ya,
Terus ini ya. Hanya berarti 8, toknya 9, ya-nya 10. Dan seterusnya kesirinya 20, 30, 40 dan seterusnya. Kaf, lam, mim, nun. Berarti kaf itu 20, lam 30, mim 40 dan nun itu 50. Ini sampai sini juga sudah cukup lah untuk hisab istimak. Yang kesininya silakan hafal sendiri saja nanti ya. Di sini tidak ada. Berarti ketika nanti menulis angka 1 tidak menggunakan ini namanya huruf Hindi ya. Hindi. Berarti menggunakan 1 itu A. Kalau menggunakan huruf angka 2 berarti Ba. Nah, Ba. Tapi tidak pakai titik. Ini nanti dibaca di kitabnya. Saya akan bacakan. Di sini kita lihat dulu ke halaman 4 dulu. Silakan buka 84. Saya baca dulu supaya lebih enak nanti ya. Ketika langsung praktek kita lebih dulu ini mengenai huruf saja dulu. Wa'lam. Ayo kita ngerti bahasa Indonesia tanya, satik bahasa Indonesia kan terparukuhnya. Dengan naon dah maklum lah orang Sunda ieu. Make bahasa Indonesia teh maksud teh supados rada ketika ada orang Melayu yang dengar kata-kata antum semua tidak terlalu asing. Sebetulnya kalian juga merasa asing ketika mendengar bahasa Indonesia karena orang pasisian dia atau Wa'lam. Ini baru berapa menit ya? 8 menit. Berarti 5 menit saja lagi lah. Nanti lanjutannya setelah ini. Wa'lam annahum istolahu ala wadi harakatin nairain fil jadwal bi hurufil jumal. Wa'lam kudukan nyahungkeun ku anjeun annahum saesuna ulama ahli falak istolahu eta ngajadikeun istilah ieu ulama ahli falak ala wadi harakatin nairani kana nyimpen harakatun nairain fil jadwal dina jadwal. Yang ini jadwal itu ya. Fil jadwal dina jadwal bi hurufil jumali menggunakan huruf rahasia. Tadi yang itu namanya huruf rahasia. Min goirin naktin kalawan teu make titik, tidak pakai titik illa nuna kecuali nun, pakatabu maka nuliskeun di ulama ahli falak paukoha dina seluruh nun nuqtatan kana titik. Li tatamayaja kana supaya narima beda anil baitina ba. Waqta saru jeung ngaringkeskeun di ulama ahli falak lil jimi kana jim ala rasmi rosiha kana nulis hulukna ieu jim li tatamayaza kana supaya narima beda anil ha itina ha. Wa ja'alu jeung ngajarikeun ieu ulama ahli falak lisipir kana sipir nuqtatan kana titik wahidatan musahiji au halqatan atawa kana hiji buleud laha anu tumetep kana ieu naon sipir. Do kana halqa atuh. Laha tetep kana halqa rasun ari aya hulu. Hada idza karal adad aqulu min tis'in wa amma ma zada alaiha fayuktabu ala qadatul huruf. Selanjutnya ketika menulis ba itu tidak menggunakan titik. Tidak seperti ini. Kalau angka 2 itu pakai titik.